Teman-teman, selamat datang di channel Cerita sama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari Aldi. Beberapa tahun yang lalu, dia ini kenal sama perempuan. Dan ya, pacaranlah mereka. Awalnya ini nggak ada masalah apa-apa. Sampai-sampai Aldi juga ngajak perempuan ini ke rumahnya. Iya, dan disambut keluarganya, tepatnya orang tua Aldi. Setelah beberapa bulan berlalu, Aldi ini kayak ngelakuin hal yang berlebihan gitu sama ceweknya. Dan keluarganya Aldi jadi risih, karena ya pernah satu kali ibunya Aldi ini mergokin mereka dan ngelihat Aldi ini beliin HP sama Cantika. Dan gak cuman HP, bahkan Aldi juga pernah ngebeli emas, kalung, dan barang-barang yang mahal lainnya lah ya. Dan ada satu hari dimana Aldi ini ngeluh sama ayahnya, kayak dia ini kekurangan uang lah, nggak bisa penuhin kebutuhan sehari-harinya lah, dan gajinya juga kurang. Singkat ceritanya, Aldi minjam uang sama ayahnya, kira-kira 50 juta. Waktu itu dia bilang karena dia ini nggak punya uang, jadi dia ini mau coba-coba buat buka bisnis sama temannya, biar kayak muter-muter uang gitulah ya. Dan di sini ayahnya juga percaya dan dipinjamkan lah, ya katanya buat bisnis. Dan selang beberapa bulan, ibunya ini ngelihat kalau uang ini nggak ada hasilnya. Buat bisnis ini apa? Dan bisnis apa yang dijalanin sama Aldi? Jadi bisnis ini nggak kelihatan gitu. Dan pas ibunya ngelihat ke rekeningnya, 50 juta ini bukan buat kehidupan sehari-harinya doang. Ternyata uangnya ini habis buat nge-DP-in mobil buat pacarnya, iya Cantika. Demi pacarnya doang, 50 juta lenyap gitu aja. Dan ya seluruh keluarga marah dong. Jadi pas waktu itu, pas lagi makan malam, semuanya ini lagi kumpul makan malam bersama. Dan di sini ibunya Aldi langsung ngeceritain kejadian tentang 50 juta itu. Dan ternyata Aldi juga udah bohong sama orang tuanya. Dan saat Aldi ini udah diingetin, dia ini malah marah dan bukannya sadar. Bahkan Aldi ini juga berani buat ngebentak-bentakin ibunya. Sampai-sampai malam itu Aldi ini pengen berantem sama ayahnya karena dia ini nggak terima kalau pacarnya ini dijelek-jelekin. Sampai akhirnya malam itu Aldi ngeberaniin diri buat kabur dari rumah. Nah, dari kejadian itu akhirnya ibunya Aldi ini jadi bingung karena ya Aldi ini selama pacaran gak pernah kayak gitu. Sampai-sampai Aldi kenal dengan perempuan ini dan ngubah sikapnya sama orang tuanya. Akhirnya ibunya punya firasat buruk sama perempuan ini dan juga mikirin apa Aldi ini kena guna-guna ya. Akhirnya ditanyalah sama temannya, dan temannya ini punya kayak indera keenam gitu. Sebenarnya putranya ini kenapa? Kok dia ini bisa berani banget ngeluarin uang 50 juta buat perempuan itu dan juga berani ngebentak-bentak orang tuanya? Pas temannya ini ngenerawang, dan ternyata benar, Aldi udah dipelet sama perempuan ini. Dan temannya ini juga bilang kalau perempuan ini ngebelet dia ya cuman ngincar harta keluarganya doang. Dan yang lebih parah lagi, bukan cuman perempuan ini doang yang ngebelet Aldi, namun juga keluarga perempuan ini. Ya, mereka kerjasama emang buat ngambil harta keluarganya Aldi. Berarti Aldi udah dipelet dari awal. Sampai-sampai keluarganya juga ikut turun tangan buat nolongin perempuan ini. Nah, setelah mengetahui kalau Aldi ini kena pelet dan guna-guna, akhirnya ibunya ini minta tolong sama temannya ini buat menangkal ilmu hitamnya ini. Dan setelah teman ibunya ini menangkal dan berusaha buat ngelawan gitu, gangguannya malah makin parah. Jadi ya, yang sebelumnya ini nggak ada gangguan hal-hal mistis, dan sekarang jadi ada gitu. Dan malahan makin parah dan berdampak buat semua keluarga. Jadi ya kayak salah satunya itu pas ibu lagi sholat, tepatnya di atas, dan beliau ini sholat maghrib dan sendirian di rumah. Setelah selesai sholat maghrib, pas ibu lagi ngerapihin mukenanya, terus ibu ngelihat di bawah tempat tidur, ini kayak ada buntalan putih. Apaan tuh? Diambillah buntalannya itu, dan ternyata buntalan itu ya kain kafan. Dan pas dibuka, di dalamnya ada kayak tulisan-tulisan Arab yang udah gosong.
Dan tulisan Arab yang gosong ini kejadian yang pertama. Dan yang kedua, pas ayah lagi pulang kerja, tepatnya malam-malam, dia ini ngelihat kalau ada orang di taman belakang, ada perempuan yang sedang berdiri. Dan ayah cuma mikir kalau itu ya pastinya ibu. Dan pas dipanggil ayah, nggak nyahut. Dan saat didekatin, perempuan ini noleh ke belakang. Dan perempuan ini bukan ibu, tapi pacarnya Aldi dengan muka yang sangat hancur. Tepatnya setengah hancur lah ya. Dan iya, nggak sampai sini saja gangguan-gangguan mistisnya. Pas orang tua Aldi lagi makan malam, tiba-tiba ada suara kayak jedak-jeduk. Tepatnya di luar pagar. Ya, kayak ada sesuatu yang dilempar. Dan pas setelah diperiksa keluar, ternyata itu kelelawar. Jadi suara berisik itu ya kelelawar ini. Dia ini nabrakin dirinya ke pagar. Sampai-sampai kelelawarnya ini mati. Ya sekitar ada 5-6 kelelawar lah. Dan ya nggak itu juga. Sering juga pas malam-malam di taman belakang ini ada ular. Terus ngilang gitu aja. Dan juga ada suara perempuan nangis. Dan bahkan banyak belatung di kamar mandi juga. Dan kejadian ini terus berlangsung terus menerus selama 6-7 bulan lah ya. Dan setelah ibu nanya tentang kejadian-kejadian ini sama temannya, dan ternyata benar, semua ini ada kaitannya dengan guna-guna dari keluarga pacarnya Aldi. Jadi mereka ini nggak terima kalau ilmu guna-gunanya ini dilunturin sama temannya. Dan setelah sekitar 6-7 bulan, temannya ibu ini berusaha konsisten buat melawan guna-guna ini. Beliau bilang, ini susah banget dihilangin. Dan pas ditanya kenapa, ternyata katanya celana dalamnya Aldi udah ditanam di belakang rumah pacarnya sambil dibaca-bacain. Dan setelah 1 tahun kejadian ini, tanpa rambu-rambu apapun, Aldi kembali ke rumah dan dia ini minta maaf semaaf-maafnya sama orang tuanya. Dan dia ini ya maaf sebesarnya. Dan orang tuanya maafin. Dan ditanyalah Aldi ini kenapa dia ini ninggalin rumah, nggak ngasih kabar, dan kemana gitu. Dan Aldi ngejawab kalau dia ini di rumah pacarnya sama keluarganya. Dan dia juga lupa 1 tahun itu dia ngapain aja di rumah pacarnya. Tapi dia ini tahu kalau 1 tahun itu dia ada di rumah pacarnya. Dan pas Aldi ini pulang, ya dia ini udah nggak bawa apa-apa. Uang di dompetnya habis. Dan pas dia pergi dari rumah itu, dia ini bawa motor. Namun pas sampai di rumah, ya motornya raib dan hilang. Dan dari situlah keluarganya Aldi akhirnya berasumsi kalau Aldi ini dipulangin karena ya hartanya udah habis dan nggak bisa dipelorotin lagi gitu, nggak bisa diperas lagi duitnya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.